Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Pada hari ini tanggal 1 Februari tahun 2022, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan kedua di tahun 2022 ini. Saya sangat yakin bahwa kalau bulan Januari bisa kita lalui dengan baik, di bulan Februari ini rahmat dan anugerahnya juga tersedia bagi setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, saya kembali mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan tentang kehidupan yang dialami oleh Raja Daud. Apa yang terjadi? Yang akan kita baca adalah dari Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di dalam perikop atau pasal ini dituliskan bahwa judulnya adalah, dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa pada Malam Hari. Tetapi dalam ayat pertama dituliskan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Artinya ini adalah doa yang diungkapkan melalui nyanyian. Oh, kok bisa? Nah, ini hal yang baru Bapak Ibu dikasih Tuhan. Doa yang diungkapkan melalui nyanyian. Dan Daud melakukannya. Dan apa yang terjadi? Ibu Bapak dikasih Tuhan, dalam pasal ini diungkapkan tentang isi doa dan nyanyian yang dilakukan oleh Daud. Dituliskan yang pertama yang bisa kita lihat adalah poin yang bisa kita baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Dikatakan apabila Daud berseru, Tuhan menjawab. Dan itu dituliskan ayat kedua dan juga di ayat keempat. Dan bukan hanya menjawab, tapi dikatakan Tuhan juga akan membenarkan dirinya, membenarkan Daud. Dan selanjutnya dikatakan bahwa dalam pasal ini diungkapkan tentang isi doa dan mazmurnya itu adalah bahwa Tuhan itu memberikan kelegaan bagi Daud saat dirinya mengalami kesesakan. Sangat luar biasa sekali. Dan bisa kita selami dan saya bisa ikut merasakan betapa Daud ini begitu sangat senang, dan dia menyanyikan pasti dengan penuh penghayatan, penuh dengan diresapi demikian rupa, karena itu merupakan nyanyian dan juga bentuk doanya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan juga oleh firman Tuhan atau dituliskan di dalam pasal yang keempat ini bahwa Tuhan itu memberikan sukacita kepada Daud. Dan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan membiarkan Daud diam dengan aman, dengan tentram. Dikatakan bahkan kembali lagi dalam ayat ini dituliskan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Wow, saudaraku, waktu saya melihat nyanyian ini atau doa Daud yang dinyanyikan ini, saya terbawa suasana karena saya berpikir, wah, Daud ini, dia dikatakan dalam firman Tuhan ini tuliskan bahwa ini dengan permainan kecapi. Permainan kecapi itu, saudaraku, dengan pelan-pelan seperti musik instrumen dan seperti melodi-melodi yang dipetik, begitu kecapi, saudara. Kecapi itu kan senarnya 2, jadi bukan seperti gitar biasa ada 6 senarnya gitu. Ini 2, jadi pelan-pelan, dan dia sambil menikmati dan sambil dia menyanyi, dan itu nyanyiannya itu adalah nyanyian doa. Saudaraku dikasih Tuhan, hal ini waktu saya membaca apa yang dilakukan oleh Daud ini, doa yang dinyanyikan ini, bahwa Daud itu betul-betul begitu percaya kepada Tuhan. Maka ia berseru kepada Tuhan, begitu sungguh percaya kepada Tuhan. Dan waktu kembali dituliskan di sini bahwa di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku, menjelaskan bahwa dia memang benar-benar mengalami kelegaan. Maka dia bisa bernyanyi, dia sambil berdoa dengan tenang, dan
Kenapa dia berdoa dan tetap memuji Tuhan dengan begitu damai dan begitu aman? Karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sama seperti waktu orang menyanyikan satu lagu ya. Lagunya sambil dia memetik gitar pelan-pelan dan menyanyikannya sambil diresapinya. Wow, itu pasti dalam angannya, dalam hatinya ada suasana yang bergelora yang tidak dilukiskan dengan kata-kata. Tapi lewat pujian itu dia sedang mengungkapkan apa yang sedang ada dalam hatinya. Contoh misalnya ya, saudara, nanti coba lihat ada satu nyanyian yang dinyanyikan oleh Bapak Ridwan Sinaga, ada lagu Anjuau. Waktu saya lihat itu, iya ya, dia sangat resapi. Anjuau, saya Anjuau. Anjuau, saya Anjuau, ale anggi dinamu ruk manang marsa rohaki nang sohu baboa arsak nadi roha long ni rohaku sai hodoi Anjuau, sai Anjuau, ale anggi ekelmi mamba in pasona rohaki tung salelengau di lambung mi Anjuau, saya Anjuau, ale anggi. Nah, itu penuh penghayatan, saudara. Itu ada sesuatu dalam hati. Kalau orang menghayati lagunya, nyanyiannya, ada sesuatu yang dalam angannya, dalam pikirannya. Dan Daud mengalami itu, saudara kasih Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa Daud itu mengatakan dan mengungkapkan doanya bahwa Tuhan itu memberikan sukacita kepadanya. Dan ini sungguh-sungguh Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Daud itu mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan. Kalau dia tidak mengalami hal yang indah dari Tuhan, bagaimana dia bisa sambil bernyanyi, sambil memetik kecapi? Padahal itu doa-doa yang diucapkan, dan doa-doanya pun doa-doa yang begitu sangat-sangat intim dengan Tuhan. Dan dia katakan bahwa dia mengalami kelegaan, mengalami sukacita, kenyamanan, ketentraman. Kan begitu ya, lagu-lagu yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan kan begitu ya. Dan Daud melakukan doa-doanya dengan nyanyian yang penuh dengan penghayatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengalaman Daud ini saya katakan dapat kita alami dan dapat juga kita pelajari tentang apa yang dialaminya supaya bisa terjadi dalam hidup kita juga. Apa yang mau kita lakukan, Bapak Ibu guys, melalui apa yang dilakukan oleh Daud di sini, yaitu berseru kepada Tuhan, itu akan mendapatkan jawaban. Dan kita harus yakini itu bahwa dalam hidup kita, sebab hal ini adalah firman Tuhan, bukan hanya karena pengalaman Daud, tapi juga memang ini dituliskan dalam firman Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu mendapatkan jawaban. Dan yang kedua yang bisa kita perlu pahami dan juga kita lakukan dalam hidup kita adalah dalam Tuhan ada kelegaan, ada sukacita, ada kedamaian. Situasi-situasi yang ada di dunia ini seringkali merusak
suasana sukacita, merusak suasana kedamaian, dan membuat hati bukannya mengalami kelegaan tapi mengalami ketegangan, mengalami kecemasan, kekhawatiran, penderitaan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa waktu kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita akan mengalami kedamaian dari Tuhan, kelegaan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, dan kita bisa berdoa dan memuji Tuhan dengan tenang. Dan saat kita juga berdoa dan memuji Tuhan dengan tenang, kita juga akan mengalami damai itu, dan itu timbal balik, saudara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Saya mau sampaikan ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berdoa. Berdoa itu haruslah membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa kita bukan hanya menyampaikan permohonan, tapi membangun relasi dan komunikasi kita dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan dalam ayat yang ke-7 bagian B di sini. Dikatakan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Itu kan doa. Tapi dia mengatakan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Wow, cahaya wajah-Mu. Ini adalah tentang hati yang berdoa, tapi membangun relasi, komunikasi, keintiman dengan Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat 8, saya bacakan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Kalau di atas dikatakan bahwa ayat ke-7 tadi, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami. Tapi ayat ke-8 dikatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Artinya bahwa Daud sedang mengatakan bahwa sedang ngobrol dengan Tuhan, bahwa dia mengalami sukacita yang begitu luar biasa yang didapatkan dari Tuhan, yang tidak dapat dibandingkan dengan orang yang mengalami sukacita karena mengalami kelimpahan gandum dan anggur. Dia mengatakan itu dan dia ngobrol dengan Tuhan. Saya katakan doanya doa ngobrol dengan Tuhan sambil menyanyi. Ya kalau saya katakan dia berkata begini mungkin ya, Tuhan, Kau sangat baik, sukacita Kau berikan kepadaku. Ketika aku dalam kesesakan, Engkau beri kelegaan. Sambil memetik kecapinya ya. Luar biasa ini. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, itu juga yang harus kita lakukan. Kita berdoa membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah dikatakan juga di sini oleh pemazmur, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, berarti yang kedua yang harus kita lakukan selain berdoa adalah mempersembahkan korban yang benar di dalam percaya kepada Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar mempersembahkan korban, jangan juga mempersembahkan korban dengan tujuan yang salah, tapi persembahkan korban dengan benar, dengan hati yang percaya kepada Allah. Bicara tentang korban, persembahan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan bahwa persembahan korban itu tidak hanya berupa, ya kalau dalam perjanjian lama tentunya kalau kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel adalah persembahan korban itu adalah ternak yang dipersembahkan, kambing, domba, ya kan, atau mungkin hasil panen mereka dibawa ke rumah Tuhan, harta, benda. Tapi saya beritahu ada juga loh korban pujian bagi Tuhan. Yaitu persembahan puji-pujian kita kepada Tuhan, yang kita nyanyikan dengan segenap hati kita, yang kita nyanyikan dengan hati yang berfokus kepada Tuhan, dan tujuannya menyenangkan Tuhan. Dan nyanyian itu bukan mencari kepuasan kita, bukan mencari semata-mata untuk menyelesaikan lagu-lagu yang mau kita nyanyikan, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Daud melakukan doa dan juga menyanyikan pujian, korban pujian bagi Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022 ini, saya mengajak kita mengawali bulan Februari ini dengan cara yang pertama, berdoalah kepada Tuhan untuk meningkatkan relasi, komunikasi, dan keintiman kita kepada Tuhan. Jangan hanya berdoa untuk meminta-minta, saudara. Bukan berarti salah, tapi mari naikkan level doa-doa kita. Dan kita
berdoa kepada Tuhan, membangun relasi, komunikasi, keintiman, keakraban dengan Tuhan, berbincang. Dalam doa kita itu kita bicara dengan Dia, bukan hanya sekedar meminta. Sekali lagi saya katakan demikian. Dan kalau itu memuji Tuhan dengan segenap hati kita, sampai Tuhan itu senang, ya kan? Kalau saudara gemar bernyanyi dan mau menyanyikan suatu lagu, pasti misalkan memperdengarkan kepada orang, pasti tujuannya adalah supaya orang senang, kan? Bukan hanya mencari kepuasan kita, apalagi sekedar mengejar saweran, ya kan? Diberkati atau menyanyi supaya diberkati, bukan, tapi supaya yang mendengar nyanyian kita senang. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jadi menyanyi itu membuat Tuhan itu mendengarkan yang manis nyanyian kita. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama dan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, supaya doa-doa kita membangun keakraban dengan Tuhan dan nyanyian kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Engkau kembali mengajarkan kepada kami supaya kami terus membawa doa-doa kami di hadapan-Mu, doa yang membangun relasi, keintiman, keakraban, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan ajari kami supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa juga supaya Engkau juga ya Tuhan yang mengajari kami, supaya kami terus membawa nyanyian-nyanyian, pujian, korban pujian, penyembahan kami kepada Tuhan dengan hati yang bertujuan hanya menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami sambut hari ini, kami sambut bulan Februari, bulan yang penuh dengan berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan podcast ini, pertolongan rahmat Tuhan nyata bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi tetap saya ingatkan, jika saudara punya permohonan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui WA nomor podcast yang ada dan yang Bapak Ibu dengarkan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.